Selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi, baik yang beribadah secara offline maupun online. Apa kabarnya? Amin, luar biasa. Saya percaya pada pagi hari ini kita datang kembali ke rumah Tuhan untuk datang rindu masuk dalam hadirat Tuhan. Setelah kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan. Cerahnya mentari pagi menyinari tiap sisi dunia. Bersiap ku jalani hari denganmu, bersamamu, denganmu, di dalammu. Takkan pernah ku ragu menapaki langkahku, sebab ku tahu Engkau selalu besertaku. Karena ku tahu janjimu melingkupi hidupku, berkat-Mu, rahmat-Mu di dalamku. Kebajikan, kemurahan kan selalu mengikutiku. Cerahnya mentari pagi menyinari tiap sisi dunia. Bersiap ku jalani hari denganmu, bersamamu, denganmu, di dalammu. Takkan pernah ku ragu menapaki langkahku, sebab ku tahu Engkau selalu besertaku. Karena ku tahu janjimu melingkupi hidupku, berkat-Mu, rahmat-Mu di dalamku. Kebajikan, kemurahan kan selalu mengikutiku. Takkan pernah ku ragu mengapaki langkahku, sebab ku tahu Engkau selalu besertaku. Karena ku tahu janjimu melingkupi hidupku, berkat-Mu, rahmat-Mu di dalamku. Takkan pernah ku ragu, takkan pernah ku ragu menapaki langkahku, sebab ku tahu Engkau selalu besertaku. Karena ku tahu janjimu melingkupi hidupku, berkat-Mu, rahmat-Mu di dalamku. Kebajikan, kemurahan kan selalu mengikutiku. Makasih Tuhan.
Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidup selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. jangan Sia-siakan waktu yang Tuhan beri. hidup ini Hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidup selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, Oh Tuhan, pakailah hidup selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. oh Tuhan, pakailah hidup Selagi aku masih kuat. bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. oh Tuhan, pakailah hidupku Selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. bila saatnya nanti Ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, baik yang di ruangan ini maupun yang ada di rumah, mari kita mengambil kesempatan ini, kesempatan terbaik ini di awal bulan Juli ini,
untuk mengambil perjamuan kudus. Kembali kita mau mengingat, kalau kita masih hidup sampai hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan yang diberikan bagi kita. Biarlah setiap kali kita mengambil perjamuan kudus, kesadaran kita cuma satu, yaitu bahwa kita sadar Bapa begitu mengasihi kita, dan kita rindu mengenal Dia lebih dalam dan dalam lagi. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Katakan, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih Tuhan, tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Sekali lagi kita katakan, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu Tuhan, tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada Tuhan, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Tuhan, kami mau mengambil perjamuan kudus ini dengan cara yang berbeda ya Tuhan. Dengan cara bahwa kami mau mengambilnya bukan sebagai ritual awal bulan, bukan sebagai perjamuan biasa, tapi kami mau mengambilnya karena kami tahu kami adalah anak-anak-Mu yang dikasihi. Dan kami mau mengambilnya karena kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami hanya ingin mengenal-Mu Tuhan. Di hari-hari yang jahat ini ya Tuhan, kami hanya ingin mengenal Engkau lebih dari segalanya ya Tuhan.
Kami mau mengembalikan hati kami Tuhan untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu. Karena pada akhirnya ketika kami kembali ke rumah Bapa, kami hanya ingin menyembah-Mu Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk Kau memberikan kasih yang kekal ke dalam hidup kami. Sehingga kami punya kemampuan, punya kekuatan untuk mengasihi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita angkat roti perjamuan ini. Demikianlah firman Tuhan. Pada malam Yesus akan diserahkan. Ia mengambil roti dan mengucap syukur di atasnya. Lalu berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah setiap kali kamu memakannya. Menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan sama-sama. Oh, terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan perjamuan ini. Lalu setelah makan, Yesus mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku sendiri. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari dengan rasa syukur, rasa kasih kita meminum perjamuan ini. Mari naikkan syukur kepada Tuhan. Naikkan syukur kepada Tuhan. Naikkan syukur kepada Tuhan. Naikkan syukur Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kasih-Mu gak pernah berkesudahan ya Tuhan. Kasih-Mu kekal, kasih-Mu abadi, kasih-Mu Tuhan tidak terbatas atas hidup kami Tuhan. Tuhan, biarlah seperti firman-Mu mengatakan, agar kami tidak jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kami akan menuai. Jika kami tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan, Tuhan, kami tahu kami masih hidup, berarti kami punya kesempatan Tuhan. Kami punya kesempatan ya Tuhan, untuk berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada saudara-saudara kami seiman ya Tuhan. Tuhan, kalau kami hidup hari ini Tuhan, kami tahu inilah kesempatan kami Tuhan, untuk melakukan karya-karya-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur. Kami gak mau lagi Tuhan menyia-nyiakan waktu yang masih ada ya Tuhan. Ini kami Tuhan, pakai kami. Ini kami Tuhan, utus kami. Di sisa waktu hidup kami Tuhan, biarlah kami di dalam pemakaian Engkau Tuhan. Tidak ada lagi waktu yang sisa ya Tuhan. Tidak ada lagi waktu yang terbuang ya Tuhan. Kami mau pakai Tuhan waktu yang masih Kau berikan ini Tuhan, untuk perkara-perkara yang kekal Tuhan, untuk perkara-perkara yang akan membawa dampak kepada generasi kami berikutnya. Ini kami Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Pakailah kami Tuhan. Kami hanyalah alat-Mu Tuhan. Engkaulah sang pejunan itu Tuhan. Bentuklah kami Tuhan, sampai pada akhirnya Kau pandang kami mulia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Ajar kami duduk diam ya Tuhan.
untuk menerima apa yang menjadi arahan-Mu Tuhan, untuk menerima apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Dan biarlah kami mau menerimanya dengan hati yang taat, hati yang mau Tuhan mengerjakan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya ketika kami duduk diam di bawah kaki-Mu, kami akan mendapatkan yang terbaik. Tidak ada satupun orang yang terlewatkan, baik yang di ruangan ini maupun yang di rumah ya Tuhan. Kalau ada kelemahan tubuh, Kau sembuhkan kami Tuhan. Kalau ada hal-hal yang membuat kami patah semangat, Kau berikan kami semangat yang baru ya Tuhan. Kalau ada hal-hal yang membuat kami tidak dapat berpikir dengan baik Tuhan, Kau bukakan pikiran kami Tuhan. Dan kami percaya firman yang ditabur tidak akan pernah kembali sia-sia. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu ini hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Setiap kita yang siap menerima kebenaran firman Tuhan, sama-sama saya katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Selamat pagi. Shalom untuk jemaat Tuhan, baik yang di ruangan ini maupun yang di rumah. Shalom. Bulan ini, memasuki awal bulan ini, saya sebenarnya sangat antusias, sangat bergairah. Tapi kadangkala apa yang kita bayangkan, apa yang kita rindukan terjadi, tidak seperti kenyataan. Baru memasuki awal bulan ini, kemarin dengan sangat sedih, sangat berduka, kembali kita kehilangan sahabat, kehilangan seorang hambanya, seorang pastor, seorang pahlawan iman. Saya cukup dekat dengan beliau. Setiap kali pertemuan RS, Relation Summit, kami selalu ngobrol soal misi, soal pekerjaan Tuhan. Tapi beliau kemarin pagi dipanggil pulang ke rumah Bapa. Tapi satu hal yang saya renungkan, saudara harus tahu bahwa kondisi saat ini tidak seperti yang kita bayangkan. Waktu saya renungkan kepergian beliau, mungkin bagi saya dan beberapa teman, kita merasa kehilangan. Tapi saya percaya di sana, di sorga, ada sahabat-sahabat kita yang sudah mendahului kita, yang bersuka cita menyambut dia, sahabat kita ini. Satu hal Bapak Ibu, kita boleh berduka saat kita kehilangan orang yang kita kasihi, tapi percayalah, suatu saat kita juga akan kembali ke rumah Bapa. Dan selama kita masih hidup, masih diberikan kesempatan hidup hari ini, mari kita pergunakan waktu yang Tuhan sediakan untuk melakukan perkara-perkara yang akan membawa dampak yang kekal bagi generasi kita, bagi generasi berikutnya. Jangan lagi pernah sia-siakan. Ada amin? Bulan ini kita akan belajar tentang mempergunakan waktu dan kesempatan. Saya percaya kalau hari ini kita hidup, berarti masih ada waktu, masih ada kesempatan untuk kita berbuat sesuatu bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Dan saya akan bawa saudara untuk melihat kebenaran firman Tuhan dari Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-17, ayat yang ke-15 sampai yang ke-17, maaf. Kita lihat kebenaran firman Tuhan di sana. Bapak Ibu sudah sampai di sana? Kalau belum sampai di sana, bisa lihat di depan saja. Ya, Efesus 5 ayat 15 sampai 17.
Ayat ganjil saya baca, ayat genap saudara baca, ayat 17 kita baca sama-sama. Demikian firman Tuhan. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat 17 kita baca sama-sama. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, di sini kita lihat Rasul Paulus meminta kita untuk mempergunakan waktu yang ada sebaik-baiknya. Ada amin. Lawan dari pergunakan waktu sebaik-baiknya, itu lawan dari mempergunakan waktu sebaik-baiknya adalah membuang waktu. Sangat disayangkan banyak orang memperlakukan waktu yang ada seperti sampah. Apa yang biasanya kita buang? Barang-barang yang nggak berharga, betul? Sampah. Tapi sayang banyak orang membuang-buang waktu seperti sampah, saudara. Padahal kita tahu salah satu hal yang sangat berharga yang Tuhan berikan adalah waktu. Saya meyakini waktu kita membuang waktu, dia tidak akan pernah kembali. Dan waktu kita membuangnya, kita akan kehilangan untuk selama-lamanya. Waktu itu akan lenyap selama-lamanya. Saya mau katakan kepada saudara, ada istilah orang bule, orang barat bilang, time is money. Waktu adalah uang. Tapi saya nggak begitu sepakat dengan itu. Waktu nggak bisa di-compare dengan uang. Kalau kau hilang uang, kau bisa cari lagi. Sebanyak apapun uang yang pernah kau pegang dan hilang, kau masih bisa cari lagi. Tapi kalau kau kehilangan sedikit waktu saja, kau nggak bisa cari lagi. Jadi waktu itu jauh lebih berharga daripada uang. Jadi sebagai orang percaya, ingat, sesuatu yang lebih berharga dari uang dan harta kita adalah waktu. Selain keselamatan yang Tuhan berikan, kita harus sadar waktu adalah sesuatu yang sangat berharga yang Tuhan berikan. Coba kita renungkan, ya, kita renungkan apa yang perlu diperhatikan dari ayat yang barusan kita baca tadi. Yang pertama, ada nasihat ini, ada kata ini. Poin yang pertama, dikatakan jangan menjadi bodoh. Jangan menjadi bodoh. Coba bilang sama orang sebelah-sebelahmu, jangan jadi bodoh. Dikatakan karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal tetapi seperti seorang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh.
tetapi usahakanlah untuk mengerti kehendak Allah. Coba kita lihat ya konteksnya ya, pentingnya ayat ini di dalam konteksnya. Kita dihimbau untuk mempergunakan waktu sebaik-baiknya karena hari-hari ini jahat. Halo? Ayat 16 itu terjepit di antara dua ayat yang berbicara tentang orang-orang bodoh. Ada kata jangan bebal di ayat 15. Di ayat 17 ada jangan bodoh. Halo? Tetapi jadilah bijak. Di ayat 17 janganlah menjadi bodoh tetapi mengerti apa itu kehendak Allah. Jadi Alkitab itu sering sekali mengkategorikan manusia menjadi dua kelompok manusia. Dari berbagai cara dan kiasannya. Salah satu pengelompokan yang utama ialah orang bodoh versus orang bijak. Halo? Yesus pernah kasih perumpamaan tentang gadis. Berapa gadis bodoh? 5 gadis bodoh sama 5 gadis bijaksana. Coba lihat orang sebelahmu, kau yang mana? Apalagi Tuhan kasih contoh teguran tentang orang bodoh. Orang kaya, hai kamu orang kaya yang bodoh. Kita nggak mau ya jadi orang yang susah atau miskin di dunia ini, karena Tuhan sudah menjadi miskin supaya kita diperkaya dalam banyak hal, betul? Tapi kalau sampai kita jadi kaya tapi Tuhan tegur kita bodoh, wah itu masalah besar itu. Itu masalah besar itu. Ya. Kan Tuhan tegur kan? Orang kaya yang bodoh itu, karena apa? Karena dia nimbun hartanya. Dia nggak pakai hartanya untuk jadi berkat bagi orang banyak. Dia hanya timbun hartanya untuk dirinya sendiri. Makanya dikatakan, hai engkau orang bodoh. Demikian juga untuk jemaat di Korintus. Paulus memarahi mereka sebagai orang bodoh. Tapi lebih spesifik kepada jemaat Galatia. Coba saudara lihat Galatia 3 ayat 1. Paulus dengan spesifik, Rasul Paulus katakan, hai orang-orang Galatia yang bodoh. Kita nggak mau dong Tuhan datang nanti Tuhan ngomong gini sama, hai orang-orang Palembang yang bodoh, hai jemaat CBC yang bodoh. Jangan sampai Tuhan kita menyebut kita bodoh. Jangan sampai abdi Allah ataupun hamba Tuhan yang dipakai Tuhan sebagai otoritas kita mengatakan kita bodoh. Jangan sampai. Ya. Biarlah seluruh dunia menertawakan iman kita. Biarlah dunia mengatakan kita bodoh karena kita beriman kepada Yesus. Tapi jangan sampai Tuhan yang mengatakan kita bodoh. Jangan sampai hambanya yang diurapi, yang dipakai Tuhan mengatakan kita bodoh. Saudara bodoh. Semua orang yang lain, dunia boleh mengatakan kita bodoh karena iman kita. Asalkan jangan Tuhan. Asalkan jangan hamba Tuhan yang dipakai Tuhan untuk hidup kita. Jaga itu. Karena kalau sampai Tuhan sendiri mengatakan kita bodoh, itu masalah besar. Kalau sampai hamba Tuhan katakan kita bodoh, itu masalah besar. Masalah besar.
Jangan sampai kita dianggap bodoh oleh Sang Pencipta kita. Mari jadilah orang bijak. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya jadi orang bijak? Bagaimana caranya? Ayat 15 tadi kasih tahu. Caranya itu pertama memperhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Perhatikan hidup kita sendiri, nggak usah ngurusin urusan orang. Perhatikan hidup kita. Apakah kita sudah betul-betul mengikuti jalan Tuhan? Apakah kita betul-betul mengikuti firman Tuhan hidup ini? Apakah kita berjalan seturut dengan apa yang menjadi maunya Tuhan? Apakah kita selaras dengan Tuhan? Yang pertama dikatakan memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Selanjutnya kita harus mengerti kehendak Allah. Kita harus sadar, kita ini setelah kita periksa hidup kita ini betul gak berjalan di dalam kehendak Allah? Atau justru kita berjalan dengan kekuatan kita sendiri? Pernah gak dengar orang ngomong gini? Aku capek, aku lelah hidup ini. Masalah ini caknya udah habis-habis, pastor. Baru lewat siko, datang lagi. Baru lewat siko, datang lagi. Baru selesai satu, datang lagi lebih banyak. Pernah nggak dengar omongan orang seperti itu? Pertanyaannya, kenapa sampai dia ngomong seperti itu? Kenapa dia sampai berbeban berat seperti itu? Kenapa dia merasa hidup ini jadi beban? Hidup ini jadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Kenapa? Masalahnya cuma satu. Orang itu sudah pakai kekuatannya sendiri. %100% saya jamin orang itu sudah pakai kekuatannya sendiri. Kalau sampai ada kata, aduh susah hidup ini, aduh sulit, aduh, udah pasti 100%. Saya jamin orang itu hidup pakai kekuatannya sendiri. Makanya ada ayat Tuhan undang kita setiap hari. Mari engkau yang letih lesu, berbeban berat, mari datanglah kepadaku. Artinya kalau dibilang mari, orang itu dekat apa jauh? Jauh dia jauh, dia perasaannya dekat sama Tuhan. Aku ibadah, aku masih kelompok sel, aku masih ini, aku masih ikut persekutuan ini. Tapi sebenarnya hatinya sudah menjauh dari Tuhan. Itu yang kata Tuhan. Makanya Tuhan bilang gini, marilah datang, kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Belajarlah daripadaku. Apapun pergumulan kita, apapun tantangan kita, mau di sekolah, di kampus, di pekerjaan, di bisnis, di pelayanan, kalau kita datang kepada Yesus, gak perlu kita minta caranya Tuhan, gimana caranya Tuhan supaya aku lepas dari masalah ini. Tuhan akan ajari kamu. Wah, gak semua bilang amin. Gak percaya berarti saudara. Saudara percaya gak? Waktu kita datang sama Tuhan, Tuhan katakan belajarlah daripadaku. Artinya apa? Tuhan akan mengajari kita. Kalau Tuhan yang ngajari kita, tenang gak kita? Karena caranya pasti berhasil. Karena Tuhan kita gak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, lalai. Ada amin? Oh, kalau dia gagal, dia bukan Tuhan. Bilang sama sebelahmu, kalau Tuhan pernah gagal, dia bukan Tuhan.
Siapa yang percaya Tuhan kita nggak pernah gagal? Kalau saudara sudah mulai meragukan Tuhan, ya nggak heran kalau saudara sering jatuh bangun dalam kegagalan hidupmu. Makanya setiap kali saya tanya orang ketika ada masalah, kamu masih percaya Tuhan nggak? Kalau dia bilang saya masih percaya Tuhan, udah, perbaiki hubunganmu sama Tuhan. That's it. Saya nggak tahu bagaimana caranya ngajarin kamu keluar dari masalahmu. Tuhan akan ajari kamu. Jangan sok jadi hamba Tuhan kita tahu segala. Nggak tahu apa-apa saya ini. Hamba Tuhan nggak tahu apa-apa. Tuhan yang tahu segalanya. Cara satu-satunya bawa orang itu untuk sadar bahwa Tuhan punya cara untuk tolong dia. Makanya kalau kita mau jadi orang bijak, caranya seperti ini. Periksa hidup kita. Ada yang salah, ada yang nggak benar, bertobat di hadapan Tuhan. Dengan bertobat dan duduk diam, disitulah letak kekuatanmu. Sedangkala kita enggan, karena kita pikir kita masih pacak lakukan sesuatu. Masih ada loka yang pacak kita kerja ke, kata orang Palembang. Tidak apa-apa, kalau kamu masih, ya silakan kata Tuhan, teruskanlah. Sampai kau terkapar kata Tuhan. Ketika kau terkapar, tidak baca lihat kiri kanan, belakang, cuma lihat ke pojok kan. Kalau terkapar baru ngangkat tangan, Tuhan tolong. Doa Petrus kan cuma singkat, Tuhan tolong. Siapa yang sudah berdoa sampai ke tahap Tuhan tolong, tidak baca lagi ngomong apa-apa. Doa paling singkat itu kan. Tidak perlu lagi ngomong yang masalahnya kan. Tuhan, tolong. Tuhan tolong nggak? Tolong. Dua hal inilah yang akan membawa hidup kita ditransformasi sama Tuhan. Dua hal inilah yang akan membuat kita diubahkan oleh Tuhan. Waktu kita memperhatikan hidup kita dengan seksama, ada hal yang nggak benar, datang ke Tuhan, minta ampun, bertobat. Lalu apa yang terjadi? Tuhan akan ajarin kita kehendaknya. Di satu sisi Tuhan minta kita mengintrospeksi diri. Memperhatikan hidup itu kan artinya introspeksi diri, betul nggak? Betul tidak? Iya kan? Introspeksi diri. Namun introspeksi diri yang berlebihan seringkali bawa orang jadi depresi. Halo? Nah kalau ada orang depresi ini bilang, aku lagi stres pastor, depresi aku. Oh, kamu sudah cek hidup kamu nggak? Aku cek terus pastor. Ini depresi nih, ngeceknya berlebihan. Lebih dari dosis. Waktu kita ngecek diri, sampai ke titik, oh iya saya belum melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Disitulah pertobatan kita. Nggak usah lagi direnungkan lebih dalam. Apalah salah aku, apalah ini, itu, ini. Cukup sampai kita tahu, kita tidak mengerti kehendak Tuhan, datang kepada Tuhan. Nggak usah dipikirin lagi. Udah tahu kita ada yang nggak beres. Datang ke Tuhan. Tuhan ini aku Tuhan. Selidiki aku Tuhan. Selidiki aku. Lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan melihat hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Kalau kita ngecek diri tidak ketemu, sembunyi masalah kita di dalam diri kita, stres kita, depresi kita. Pernah nggak dengar orang, apalah salahku nih Tuhan, apalah salah aku? Halo? Kau nggak
nggak bisa telusuri dirimu sendiri. Bahkan kau nggak ngerti tentang dirimu sendiri. Cuma Dia yang menciptakan kita yang mengerti segalanya. Nah, waktu kita mengerti kehendak Tuhan, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Amin. Amin. Jadi waktu kita mengerti kehendak Tuhan, maka akan terjadi transformasi dari dalam keluar. Karena kita memahami kehendak Allah, lalu kita mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Baru kita tahu tujuan hidup kita. Waktu kita ngerti kehendak Tuhan, baru kita ngerti tujuan hidup kita. Kalau kita nggak ngerti kehendak Tuhan, sulit. Nah, bagaimana caranya kita mengerti kehendak Tuhan? Cuma satu caranya, baca firman-Mu. Baca Alkitab-Mu setiap hari. Bagaimana mau tahu kehendak Tuhan kalau kita nggak pernah baca Alkitab kita? Nggak mungkin. Karena Tuhan pasti tolong kita seturut dengan apa yang dibutuhkan masing-masing. Sesuai dengan takaran iman. Sesuai dengan takaran iman. Iman kita ini takarannya beda-beda. Pergumulannya beda-beda. Tuhan tahu takaran masing-masing kita. Ada amin. Saya percaya dengan dua hal ini, kalau kita terus setiap hari memeriksa hidup kita seturut dengan firman Tuhan, dengan kehendak-Nya, pasti kita menemukan hal-hal yang masih salah dalam hidup kita. Caranya, serahkan sama Tuhan, datang ke kaki Tuhan. Tuhan, aku tahu Tuhan, masih ada hal-hal yang belum tepat. Masih ada hal-hal yang bodoh yang aku lakukan. Ampuni aku Tuhan. Luruskan jalanku. Luruskan hatiku. Tuntun aku, pimpin aku Roh Kudus. Sudah damai hati kita, tenang. Tuhan yang akan ajarin kita. Gak usah pusing cari caranya, Tuhan yang akan ajarin. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu sendiri tidak mengubah apapun. Nah, saya sempat punya pemikiran yang salah tentang ini. Paulus berkata, pergunakanlah waktumu dengan sebaik-baiknya. Tapi saudara harus tahu, waktu sendiri tidak mengubah apapun dalam hidup kita. Banyak orang punya konsep yang keliru, seolah-olah waktu itu bisa mengubah segala sesuatu. Seolah-olah waktu itu memiliki kuasa yang misterius, yang bisa mengubah seseorang atau karakter orang. Contoh, kalau ada anak muda yang agak bodoh waktu dia masih remaja, ada nggak orang tua bilang, ada papo, kaget seiring waktu, kaget dia jadi bijaksana dewe. Kaget waktu yang akan buat dia jadi bijaksana. Benar itu? Benar yang seperti itu? Tidak. Itu tidak benar. Itu konsep yang keliru. Itu konsep yang keliru. Oh, biarlah, kalau belum galak damai sekarang enggak apa-apa. Kayak waktu yang ngobati luka hati masing-masing. Itu enggak benar. Enggak kate ceritanya itu. Waktu itu seperti ruang yang tidak dapat berbuat apa-apa. Anehnya, kalimat-kalimat ini diucapkan oleh orang-orang percaya. Termasuk saya dulu. Apa pantas orang percaya menaruh pengharapannya sama waktu? Pantas? Saya rasa enggak.
Pengharapan kita harus kita taruh di dalam Kristus. Pengharapanku di dalam-Mu, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi apapun juga, termasuk waktu. Perubahan transformasi hanya terjadi melalui tindakan dan perubahan sikap. Transformasi hanya terjadi waktu kita bertobat. Bukan karena waktu, tapi karena pertobatan yang sungguh-sungguh. Nggak akan terjadi perubahan apapun kalau kita nggak sungguh-sungguh bertobat. Saulus menjadi Paulus itu karena Tuhan Yesus yang mengubah dia, bukan waktu. Betul tidak? Air jadi anggur waktu pesta, waktu pesta berlangsung. Apa berubah seiring waktu pesta? Berubah air jadi anggur. Bukan, air jadi anggur berubah karena Yesus. Jangan berharap cuma ngomong dengan ngomong ini, biarlah indah pada waktunya. Omong kosong itu. Kalau kau nggak bertobat, nggak akan ada perubahan. Mungkin keras hari ini saya bicara, tapi waktu kita sudah semakin singkat. Umur saya mungkin nggak lama, tinggal 20 kalau memang dikasih Tuhan, atau 30 tahun ke depan. Tahun ini sudah setengah abad. Ada yang beberapa sudah lebih dari setengah abad. Ini waktunya kita mengumandangkan kerajaan Allah sudah datang. Bertobatlah! Bukankah itu pesan utama kedatangan Yesus, kerajaan Allah? Kalau dia datang, dia mau orang sungguh-sungguh bertobat. Baru-baru ini ada orang yang baru mau serius sama Tuhan, atau mulai serius cari Tuhan. Lalu dia bilang, "Pastor, apakah karena ini faktor usia saya jadi berubah?" Saya jelas menjawabnya, bukan. Kamu berubah karena Tuhan yang mengubah kamu. Bukan waktu. Bukan usiamu yang menjadikan kau bijak. Tuhan yang ubah kamu. Benar, ada proses. Kalau kita bertobat, waktu adalah proses kita. Bisa seminggu, bisa sebulan, bisa setahun, bisa 10 tahun, baru betul-betul kita berubah seperti yang Tuhan kehendaki. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sekali lagi perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, dan mengertilah kehendak Allah. Itulah yang mendatangkan perubahan dalam hidup kita. Coba kita lihat Yesaya 55 ayat 6 dan 7. Saya mau kasih tahu, ada bagiannya kita, ada bagiannya Tuhan. Bukan semua anugerah Tuhan semua yang ngubahin kita. Ada tanggung jawab kita untuk kita kerjakan yang Tuhan kehendaki. Bukan semuanya Tuhan kasih kita kesempatan, iya. Tapi kita harus bertindak. Enggak semuanya bagiannya Tuhan.
Tuhan ingin lihat tindakan iman kita. Kita lihat. Yesaya 55 ayat 6 dan 7 dikatakan gini. Kita baca sama-sama. 2, 3. Carilah Tuhan selagi ia berkenan untuk ditemui. Panggillah dia selagi ia dekat. Biarlah orang fasik meninggalkan jalannya. Dan orang jahat pemikiran-pemikirannya. Biarlah ia kembali kepada Tuhan. Dan ia akan berbelas kasihan kepadanya. Dan kepada Allah kita. Karena ia akan mengampuni dengan berlimpah. Selanjutnya slide. Lihat. 5 tindakan manusia. Dan 2 tindakan dari Allah. Dari ayat tadi dikatakan apa? Bagiannya manusia. Carilah, kata Tuhan. Ya kan? Carilah Tuhan selagi dia berkenan ditemui. Terus apa bagiannya kita? Panggillah. Setelah kita cari Tuhan, kita panggil dia di dalam doa kita. Apa yang harus kita lakukan? Tinggalkan jalan-jalan kita yang jahat. Yang fasik, yang tidak benar. Bisnis dengan cara tidak benar, kerja dengan cara nggak benar, pelayanan dengan cara nggak benar, tinggalin. Bukan hanya jalan, tapi apa? Pemikiran yang salah, tinggalin. Dan apa yang harus dilakukan bagian kita selanjutnya? Kembalikan hati kita sama Tuhan. Itu bagiannya kita. Bagiannya Tuhan apa? 2 hal yang Tuhan akan kerjakan waktu kita lakukan bagian kita. Dia akan berbelas kasihan dan dia akan mengampuni kita. Saudara tahu setiap kali Yesus berjalan, tiba-tiba dia stop, lihat seseorang, dan dia lihat dengan belas kasihan, mujizat terjadi. Siapa yang mau ngalami mujizat? Mau ngalami mujizat Tuhan? Mujizat jangan pikir cuma berkat ya. Banyak mujizat yang Tuhan bisa kerjakan. Waktu Tuhan berbelas kasihan, mujizat terjadi. Lalu apa yang dia bilang sama wanita yang pendarahan itu? Dosamu sudah diampuni. Kepada orang yang lumpuh tuh, dosamu sudah diampuni. Belas kasihan dan pengampunan diberikan Tuhan kepada kita. Siapa yang mau ngalamin belas kasihan Tuhan lebih lagi? Hari-hari ini jahat loh. Bukan hanya orang jahat yang mati karena COVID-19. Banyak orang-orang yang cinta Tuhan, yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, melakukan pekerjaan yang menjadi kehendak Tuhan, yang juga dipanggil. Tapi kalau kita masih hidup sampai hari ini, biarlah belas kasihan Tuhan dan pengampunan Tuhan selalu beriringan dengan langkah-langkah pelayanan kita, pekerjaan kita, sekolah kita, supaya ini bisa diberitakan kepada orang. Saudara, lanjut slide-nya. Tindakan dan sikap kita itulah yang membawa perubahan, yang mendatangkan belas kasihan, yang mendatangkan pengampunan dari Allah yang Maha Tinggi. Bukan waktu, bukan tindakan kita. Waktu itu proses. Lanjut. Tanpa tindakan, waktu hanya menghasilkan apa? Pembusukan. Makanya Alkitab katakan orang jahat menjadi semakin jahat. Tanpa Tuhan, tanpa pertobatan, orang nggak bisa berubah. Walaupun dikasih waktu. Nggak bisa.
Yang ada dia makin busuk. Yang iri makin iri, yang pahit makin pahit, yang dendam makin dendam, yang suka menggerutu, yang suka mengumpat, yang suka menghakimi makin menjadi-jadi. Kalau nggak ada tindakan mencari, memanggil, dan sungguh-sungguh meminta belas kasihan Tuhan, meminta pertobatan yang dari Tuhan. Tanpa pertobatan, waktu hanya mendatangkan pembusukan. Ada orang sudah tua pun masih simpen dendamnya dari dia muda. Kenapa? Waktu berjalan, tapi dendamnya nggak hilang. Tapi ada orang ketika dia bertobat, segala apapun yang menjadi masa lalunya, dia siap untuk tinggalkan. Karena dia tahu, bersama Tuhan ada pengharapan yang besar. Bersama Tuhan ada kesempatan yang baru. Bersama dengan Tuhan, Tuhan punya rencana jauh lebih besar dari apa yang dia pikirkan. Itu Tuhan. Itu yang kedua, yang terakhir. Kenapa kita harus mempergunakan waktu sebaik-baiknya? Karena setiap hari sama pentingnya. Ya, kita sudah 1 tahun, hampir 1 tahun 8 bulan. Tidak bisa beribadah bersama-sama sepenuhnya. Betul tidak? Baru sebagian aja dari kita yang di ruangan ini. Belum sepenuhnya. Masih ada saudara-saudara kita yang masih mau beribadah di rumah. Ya. Saya sih nggak gelisah, karena toh kita masih bisa kontak, masih bisa video call, masih bisa Zoom meeting, masih bisa doa sama-sama, masih bisa komsel dengan Zoom. Ya. Saya percaya waktu-waktu ini ada maksud Tuhan, ada keinginan Tuhan untuk kita. Ada amin. Ya. Dan saya percaya waktu yang sementara ini Tuhan izinkan untuk kita lebih banyak waktu dengan keluarga kita. Dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak kita, dengan orang tua kita kalau kita masih belum menikah. Ada Tuhan menuntut kita untuk berkumpul kalau kita beribadah berkumpul hanya di satu tempat? Tidak. Tidak ada Tuhan tuntut. Nggak ada. Tuhan cuma bilang gini, 2 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di situ. Ada Tuhan patok, oh kamu harus kumpul sekian orang dengan gedung sekian meter persegi. Ada? Nggak ada. Esensi gereja, 2-3 orang berkumpul, aku hadir, kata Tuhan di situ. Wah, nggak ada yang bilang amin ini. Saudara percaya nggak ini? Jadi saya nikmati ketemu dengan 2-3 orang berkumpul, kita bahas hal-hal yang dari Tuhan dan kita doakan. Saya percaya Tuhan hadir di situ. Itu gereja Tuhan sedang berbicara. Itu komunitas. Itu sesuatu yang saling membangun satu dengan yang lain. Dan itulah yang jadi kehendak Allah. Bukan kumpul-kumpul banyak orang. Tuhan ingin kita membangun kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Makanya gereja kita bukanlah gereja yang didasari hal-hal yang lain. Salah satu pilarnya adalah kelompok sel. Bagian terkecil dari tubuh Kristus adalah sel. Bukan berarti saya bilang ibadah hari Minggu kumpul sama-sama ini nggak penting. Penting. Tapi jauh lebih penting kehidupan kita di luar hari Minggu. Ada amin, saudaraku.
Ya, banyak orang Kristen fokusnya itu ibadah hari Minggu. Seolah-olah kehidupan jemaat itu dinilai dan fokusnya itu pada hari Minggu. Kelihatannya baik, kelihatannya beribadah, kelihatannya memberi. Bukan. Justru Senin sampai Sabtu itulah. Apakah kita hidup dengan arif? Apakah kita hidup dengan bijak? Sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan sampai Senin sampai Sabtu kita hidup sembrono, kita hidup semau kita hidup sepertinya semua bergantung sama diri kita. Hari Minggu kita muji nyembah Tuhan, mau ngomong, Tuhan bilang you are out of the tune. Out of tune. Walaupun suara kita bagus, kita kelihatannya wah luar biasa ngangkat tangan, tapi Senin sampai Sabtu kita hidup nggak benar. Bagi Tuhan jauh lebih indah suara kodok yang tulus menyambut hari sedang turun hujan. Halo? Tapi walaupun suaramu serak-serak kayak kodok, tapi hidupmu benar Senin sampai Sabtu, waktu Minggu kau nyembah Tuhan, bagi Tuhan nyanyianmu lebih indah daripada suara malaikat yang sedang menyanyi di sorga. Karena malaikat nggak ditebus, ingat nggak? Malaikat nggak ditebus, saudara dan saya ditebus. Malaikat nggak bisa panggil Allah Yahweh itu Bapa, nggak bisa. Kita panggil dia Bapa. Ada malaikat berani manggil Allah Bapa? Nggak ada, karena mereka nggak ditebus. Saudara dan saya ditebus. Tapi yang paling penting bukan ibadah waktu kita hari Minggu ini. Jauh lebih penting Senin sampai Sabtu, bagaimana hidup kita. Kita perhatikan hidup kita nggak? Kita perhatikan keluarga nggak? Ingat, Rasul Paulus pernah tegur Timotius seperti ini. Jangan sampai kedapatan ada orang yang tidak memelihara keluarganya. Disamakan dengan siapa? Rasul Paulus katakan, orang yang tidak memelihara keluarganya. Sama dengan orang fasik. Jangan sampai orang Kristen, ngakunya orang Kristen, tapi ketika punya utang nggak bayar-bayar. Mazmur 37 katakan apa? Orang fasik meminjam dan tidak membayarnya. Bukan berarti nggak boleh ngutang, nggak boleh pinjam. Tapi kalau niatnya sudah minjem nggak mau bayar, itu disamakan oleh Alkitab sama dengan orang fasik. Nah, saya terus terang aja, kalau di jemaat ini ada yang punya kaitan satu dengan lain, selesaikan. Jangan sampai kau dicap oleh saudaramu seperti orang fasik. Bukan karena dia yang ngecap, Alkitab katakan. Karena sering jadi konflik di gereja gara-gara itu. Mari kita periksa diri kita. Jadilah orang bijak. Bilang sama sebelah-sebelahmu, aku senang ketemu kau hari ini. Tapi aku jauh lebih senang ketika melihat engkau hari Senin sampai Sabtu. Apalagi kalau ketemu, kita lihat saudara kita sedang melakukan hal yang baik. Ada amin nggak? Apalagi waktu kita ketemu orang hari biasa, terus dia bilang gini, kenal nggak sama Pak Anes, Pak? Kok kenal? Kenapa? Oh, Pak Anes itu orangnya baik ya, Pak. Suka nolong orang. Senang nggak kita? Senang. Karena apa?
Dia bukan hanya duduk di depan hari Minggu, tapi hidupnya benar hari biasa. Itu jauh lebih penting. Jangan kita di gereja kelihatannya baik-baik, kelihatannya luar biasa, kelihatannya nyembah Tuhan. Tapi di luar sana kita ketemu orang cerita. Pak kenal dak sama... kakek tersinggung. Ketemu sama si A. Oh iya, jemaat Bapak iya. Kenapa Pak? Pak, jok tau lah Pak. Soalnya kalau bisnis nendang kiri, ngikut kanan. Ilmu kodok terus Pak dipakainya. Ke depan dia nyingkap, yang di bawah dia nendang. Sedih nggak kita? Tapi nggak mungkin kan kita ngomong gini. Tapi Pak kalau di gereja ngangkat tangan Pak, dia Pak lambai-lambai. Iya Bapak kan pendetanya ngelihat dia hari Minggu aja katanya. Saya bukan hanya jemaat ini. Saya ketika tahu seseorang, walaupun dari jemaat Tuhan yang lain, ketika ada orang cerita tentang hal-hal yang tidak enak tentang hidup dia, sedih saya sebagai hamba Tuhan. Karena kalau dalam pelayanan kita tahu ini orang kelihatannya baik, di hari-hari di mana sama-sama beribadah, tapi di luar sana dia terkenal tidak baik, dia terkenal suka menipu ataupun suka ngikut orang di dalam hal-hal kehidupannya. Aduh, rasanya tubuh Kristus kalau satu sakit, kita semua merasa sakit nggak? Namanya tubuh. Amin. Ada amin? Saya nggak pernah merasa, Yonian Pak, gereja sana tuh yang macam itu galau. Nggak ada. Kita seharusnya ketika kita tahu saudara seiman kita hidupnya jadi batu sandungan di luar sana, kita juga merasa gagal sebagai saudara seiman. Kita seharusnya datang tegur dia kalau kita tahu. Bukannya nambah menghakimi, bukan. Harusnya kita doakan, harusnya ada kesempatan ketemu, kita ngomong sama dia. Bahwa hidup setiap hari sama pentingnya dengan waktu-waktu kita ibadah. Karena hidup kita bukan milik kita sendiri. Hidup kita ini milik Kristus. Tadi pagi saya menangis. Hampir 2 jam saya nangis. Filipi 1 ayat 21 itu betul-betul jadi rema yang nancep sekali di hati saya. Hidup ini, kalau kita hidup, itu karena Kristus. Kalau kita mati, itu keuntungan bagi kita. Saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan, hari ini aku masih hidup Tuhan. Pakai sesuai mau. Saya tutup di sini. Ayat ini seharusnya jadi rema bagi kita sebagai orang percaya. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Saudara, waktu-waktu ini adalah waktu yang jahat. Tapi biarlah orang di luar sana ketika melihat kita, ketika melihat orang percaya, mereka melihat sesuatu yang baik dalam hidup kita. Hari-hari ini memang jahat.
Tapi setiap kali dia bertemu dengan setiap saudara, baik itu Pak Aming, baik itu Ibu Wenda, baik itu Pak Agung, baik saya, siapapun kita, orang akan melihat di harinya yang sulit, di harinya yang penuh dengan masalah, ketika dia bertemu dengan kita, mereka melihat sesuatu yang baik. Hari ini saya mau menantang kita semua. Maukah kita mulai hari ini menghitung hari-hari kita dengan bijaksana? Maukah kita pakai hidup kita untuk sungguh-sungguh jadi terangnya Tuhan? Biarlah orang yang melihat kita melihat Kristus di dalam hidup kita. Amin. Hidup ini adalah tempat ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kalau Kau memberikan kami kesempatan untuk hidup hari ini, sekali lagi kami mau katakan terima kasih Tuhan. Mari kita berterima kasih sama Tuhan. Tuhan, terima kasih. Tuhan, bagiku hidup adalah Kristus. Kalaupun kami nanti mati di dunia ini, dipanggil pulang ke rumah Bapa, itu adalah keuntungan bagi kami. Tuhan, di sisa waktu hari ini, bahkan di sisa waktu hidup kami mau sebagaimana firman-Mu katakan ya Tuhan, biarlah terang kami bercahaya di depan semua orang, dan mereka melihat perbuatan kami yang baik dan memuliakan nama-Mu Bapa. Bapa, ini kerinduan kami. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita angkat tangan kita. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mari kita tundukkan kepala dan mulai merenungkan kebenaran firman yang barusan kita dengar, dan mulai mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, ini aku
Ini hidupku Tuhan. Di sisa waktu yang Kau berikan sebagai kesempatan aku hidup, pakai aku Tuhan. Utus aku, kemanapun Kau bawa aku, kepada siapapun Kau pertemukan aku. Biarlah aku jadi terang, biarlah aku jadi garam, biarlah aku jadi berkat Tuhan, kepada sebanyak orang yang akan Kau panggil melalui kehidupanku. Ini aku Tuhan, bejadamu yang sederhana. Mungkin aku bukanlah yang paling cantik atau yang paling tampan. Mungkin aku bukanlah orang yang kaya ya Tuhan. Mungkin aku bukan orang yang paling pintar. Mungkin aku hanya orang yang sederhana yang tidak banyak orang yang mengenalku. Tapi aku percaya Tuhan, di dalam tangan-Mu, di dalam pemakaian-Mu, Kau sanggup mengubah aku yang bejana biasa ini Tuhan, menjadi bejana yang mulia. Tuhan, Kau lihat anak-anak muda di ruangan ini Tuhan. Tuhan, Kau tahu hati mereka. Tuhan, Kau tahu keterbatasan mereka. Kau tahu Tuhan apa yang menjadi kelemahan-kelemahan mereka. Tapi Tuhan, sebagai orang tua, sebagai seorang hamba-Mu, aku percaya Tuhan, kalau mereka ada di rumah-Mu, mereka adalah anak-anak yang Kau kasihi Tuhan. Mereka adalah biji mata-Mu. Mereka lah Tuhan kepunyaan-Mu. Ajari mereka Tuhan. Asah mereka Tuhan. Bentuk mereka Tuhan. Menjadi bejana-bejana-Mu yang indah pada waktunya. Karena mereka sungguh-sungguh memberikan hidupnya untuk bertaubat Tuhan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan untuk setiap anak-anak muda yang masih single Tuhan yang ada di ruangan ini. Aku percaya Tuhan, masa depan mereka gak pernah hilang Tuhan. Masa depan mereka sungguh ada Tuhan di dalam Engkau. Tuhan, apapun yang mereka sedang imani, Tuhan tahu cara terbaik untuk menjadikan itu nyata dalam hidup mereka. Tuhan, Kau lihat orang-orang tua yang ada di ruangan ini. Kau tahu Tuhan setiap isi hati orang tua yang ada di ruangan ini. Tuhan, biarlah di sisa waktu kami sebagai orang tua, jadikan kami orang tua yang bijak ya Tuhan. Jadikan kami orang tua yang mengerti Tuhan keadaan anak-anak kami di masa sekarang ini. Jadikan kami orang tua yang tidak memaksakan kehendak kami kepada generasi berikutnya. Karena Tuhan punya cara, Tuhan punya rencana jauh lebih besar daripada apa yang bisa kami berikan kepada mereka. Tuhan, Kau lihat orang-orang tua ini Tuhan. Kami percaya mereka Kau percayakan anak-anak panah-Mu, untuk mereka boleh rawat, mereka boleh didik, mereka boleh Tuhan ajarkan jalan-jalan-Mu. Tuhan, perlengkapi orang-orang tua yang ada di ruangan ini, agar mereka mempergunakan waktu mereka untuk berinvestasi Tuhan kepada anak-anak mereka, dengan nilai-nilai kehidupan yang kekal. Dengan waktu-waktu mereka Tuhan mendoakan anak-anak mereka. Dengan waktu-waktu Tuhan membicarakan firman-Mu Tuhan di dalam kehidupan anak-anak mereka. Tuhan, Kau tahu Tuhan isi hati orang-orang tua yang ada di ruangan ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Kau Allah generasi kepada generasi ya Tuhan. Dan biarlah anak-anak kami menjadi generasi yang mengenal Allah lebih dalam daripada kami semua Tuhan. Dan menjadi orang-orang yang dipakai dengan luar biasa pada waktunya Engkau Tuhan. Dan terima kasih untuk waktu dan kesempatan ini. Hamba-Mu sudah selesai untuk berbicara. Roh Kudus, berbicaralah sepanjang hidup kami Tuhan. Tuntunlah kami, pimpinlah kami Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu. Ini kami Tuhan. Segala kemuliaan, hormat, kuasa kami kembalikan kepada-Mu. Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Setiap kita yang sudah berdoa dan percaya bahwa doa kita akan dijawab Tuhan, sama-sama saya katakan amin.
Shalom. Ada firman Tuhan yang luar biasa untuk kita semua. Amin. Yeremia 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ya. Kalau hari ini kita diberkati Tuhan berlimpah, pastikan itu karena kita mengandalkan Tuhan. Amin. Kalau kita sehat hari ini, kita pastikan kita mengandalkan Tuhan di dalam kesehatan kita. Baik kekurangan, baik sakit penyakit, andalin Tuhan. Tidak ada yang bisa kita andalkan selain Tuhan di masa-masa ini. Ada satu lagi yang saya perlu ingatkan untuk jemaat, baik yang di dalam ruangan ini maupun yang di dalam rumah. Di Keluaran 16 ayat 29, terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Ingatlah bahwa aku memberi kepadamu 1 hari untuk beristirahat. Itulah sebabnya pada hari yang ke-6 aku memberi makanan yang cukup untuk 2 hari. Pada hari yang ke-7 setiap orang harus tinggal di rumah dan tak boleh keluar. Saya mengucap syukur untuk firman Tuhan, karena Tuhan itu peduli sama kita. Dia khususkan hari ke-7 supaya kita menyembah Tuhan, tapi dia pikirkan untuk berkat, makanya di hari ke-6 dia memberkati kita. Khusus hari ke-6 2. Setiap hari Tuhan berkati, tapi pada hari ke-6 dia memberkati double blessing. Jadi kita nggak perlu repot-repot pada waktu kita menyembah Tuhan, pada waktu kita beribadah, mikirin berkat apa kita hari ini. Tuhan berjanji, pada waktu kita beribadah, hari Sabtu dia sudah memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, kami punya Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu memikirkan kami, Tuhan. Biarlah hati kami ini fokus sama Tuhan. Hati kami ini sungguh-sungguh lagi mengasihi Tuhan. Hati kami ini lebih mementingkan apa kata Tuhan dari apa yang kami pikirkan, Tuhan. Berkati jemaat City Blessing Palembang, Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan yang kami sembah, Yesus Kristus, tidak akan pernah mempermalukan hidup kami. Tuhan yang kami sembah tidak akan membuat kami miskin, tapi kami membuat kaya. Benar, masa-masa ini sulit, Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan yang kami sembah selalu memikirkan apa yang kami butuhkan. Berkati Tuhan tangan-tangan yang memberi, berikan mereka sukacita dalam memberi, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku, dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, dia Tuhan Allah kebenaranku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Silakan pengumuman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi jemaat Tuhan dan selamat hari Minggu. Saya percaya kita semua bersuka cita hari ini. Dan hari ini saya akan menyampaikan pengumuman
sepanjang minggu ini. Ingat, minggu ini ada doa Jumat dan juga doa syafaat. Mari ikut berdoa. Bapak Ibu, kami mengundang untuk ikut bergabung di Komsel yang ada. Berikut jadwal-jadwal Komsel di minggu ini. Dan juga ada kegiatan olahraga, jangan lewatkan. Mengucapkan terima kasih untuk dukungan Bapak Ibu atas pelayanan di Jambi dan juga Marabungo. Mari kita terus dukung City Blessing Jambi dan juga Marabungo dan juga pelayanan Compassion Ministry Palembang. Juga kami mengucapkan terima kasih atas kesetiaan Bapak Ibu dalam menabur untuk dana pembangunan gereja. Berikut dana yang terkumpul. Selamat mengingat hari pernikahan Jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Nonton TV sambil makan kuaci. Asik. Tiba-tiba lampu mati. Ya. Selamat hari Minggu Jumat CBC. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, seberapa banyak kita bersukacita untuk menjalani hari-hari kita ke depan? Ada sukacita Tuhan? Saya percaya waktu-waktu kita ke depan ini menjadi waktu-waktu yang kita sadari sangat berharga. Bilang sama sebelah-sebelahmu, waktu kita berharga bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita sebentar akan berdoa, meminta berkat Tuhan. Supaya tadi firman Tuhan katakan kita rindu bercahaya di depan orang. Dan kita bisa berbuat lebih banyak kebaikan dengan berkat Tuhan. Supaya orang melihat kemuliaan Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, aku tak gentar sebab Kau di sisiku. Yes Lord. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari angkat tangan kita katakan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Bapa, Kau lihat hati kami, Kau lihat pikiran kami, Kau tahu kehidupan kami Tuhan. Dan Kau lihat tangan-tangan anak-anak-Mu yang terangkat Tuhan.
merindukan berkat-berkat-Mu tercurah atas hidup mereka, agar kami boleh menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang. Bapak Ibu, arahkan hatimu, pikiranmu, roh, jiwa, tubuhmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-berkat-Nya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya sinar wajah Tuhan menyinari wajahmu dan memberikan engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan tak henti-hentinya menghadapkan wajahnya kepada wajahmu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang besar daripada Allah Bapa kita, kasih karunia dan kebenaran yang datangnya daripada Yesus, penghiburan dan penyertaan Roh Kudus, membawa kita tetap taat dan setia sampai Yesus datang kedua kalinya, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Dengan sepakat kita berdoa, Bapa kami, sebagaimana Tuhan ajarkan kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, dan amin. Selamat hari Minggu, selamat bersekutu, sampai ketemu lagi minggu depan. Shalom.